Ketemu lagi dengan saya Akis. Kali ini di episode 2 kita akan membahas tentang penggalangan dana publik sebagai model pendanaan inovatif. Nah, apa sih dan kayak gimana? Yuk ikutin terus videonya sampai akhir ya. Di episode 2 ini saya akan coba mengkerangkakan inovatif tadi tuh dari sudut pandang siapa sih gitu ya. Ada 2 sudut pandang yang mau coba saya gali. Nah, yang pertama adalah penggalangan dana publik sebagai model pendanaan inovatif bagi organisasi. Saat kita melakukan banyak cara penggalangan dana di organisasi, pasti akhirnya organisasi ini akan melakukan inovasi-inovasi dalam membuka peluang kerjasama baru gitu ya. Jadi inovasi dalam melakukan kegiatan penggalangan dananya maupun inovasi dalam programnya. Terutama saat menjalankan program-program yang bekerja sama dengan pihak yang udah punya patokan atau arahan kenceng gitu dari organisasi atau perusahaan tersebut gitu. Misalnya sebutlah saat kita kerja sama CSR, pasti organisasinya kita itu perlu cukup fleksibel. Karena biasanya perusahaan-perusahaan tuh udah punya kepengenan tertentu gitu ya. Nah, disitulah sisi inovasinya dari organisasi ini akan diuji. Bagian mana sih yang bisa tetap kita lakukan tanpa mengubah dasar yang sudah kita kerjakan selama ini, tapi tetap bisa mengakomodir. Dan di titik mana sih akhirnya kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, lalu yang kedua, saat saya bilang tadi inovasi terhadap organisasinya, berarti kan program sendiri pun akan menyesuaikan atau punya peluang untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, di Apika Action Aid kita dari 2016 bergerak di sekolah aman tentang infrastruktur, tentang bangunan yang roboh. Lalu datanglah COVID di 2019-2020 kemarin. Saat itu ya Apika Action Aid mendapat tantangan atau challenge ya gitu. Bahwa saat ini program yang biasanya kita bergerak di infrastruktur tidak cukup loh untuk menjawab tantangan saat adanya COVID. Terbayang saat misalnya program kita jalankan dengan bentuk kerjasama yang rigid atau kaku saat kita menjalankan program, padahal di lapangan nggak bisa tuh kayak gitu. Dengan kita mengelola dana kelolaan dari yang dikumpulkan dari publik, dari donatur-donatur individu, kita bisa berkreasi dan berinovasi untuk membuat perubahan terhadap program kita yang memang dibutuhkan di wilayah dampingan. Jadi sisi inovasi tentang program itu justru bisa terwujud dengan adanya publik yang mendukung, baik secara dana maupun publik-publik yang terus bersama kami, yang pada saat dulu mereka berdonasi untuk sekolah aman, lalu kita meluncurkan sekolah aman dengan 6 pilar, aman dari virus dan kuman, sampai akhirnya bergulir jadi aman dari kekerasan seksual. Itu adalah dukungan yang bukan hanya berbentuk materi, tapi juga dukungan loyalitas dari para donatur-donatur kita yang terus ada. Nah, dari sudut pandang lain, penggalangan dana publik ini bisa menjadi model pendanaan yang inovatif bagi masyarakatnya. Contohnya, yang pertama itu kita punya namanya kebun gizi. Tadi saya sudah bercerita bahwa sekolah aman dulunya dari infrastruktur lalu berkembang mempunyai pilar-pilar lain dan akhirnya kita menggabungkan antara kebun gizi yang sebelumnya ada di program lain Desa Sehat, kita masukkan juga diintegrasikan ke dalam program sekolah aman, di mana kebun gizi ini dikelola oleh komunitas sekolah. Ada 2 yang dipetik dari kebun gizi tersebut, bahwa hasil dari kebun gizinya itu dimasak dan dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Lalu yang kedua, ternyata hasil dari kebun gizi ini bisa dimanfaatkan oleh komunitas sekolah untuk menjual produk-produknya dan menjadi mata pencaharian tambahan. Hal ini adalah hal yang tidak kita bayangkan akan muncul dari sebuah program sekolah aman yang dulunya kita berjalan dari banyak banget sekolah roboh di Indonesia, banyak banget yang kerusakannya berat, banyak banget anak yang terancam pada saat bersekolah, akhirnya bisa bergulir dan sekarang bermanfaat bagi, tidak hanya bagi anak-anaknya yang dulu penerima manfaat kita awal, tapi sekarang berkembang. Bahkan kita bisa mengintegrasikan program-program lain dan digunakan oleh
komunitas sekolah yang ada di sana untuk mendapatkan manfaat lain. Dengan adanya dukungan publik, kita memang bisa ya ternyata melakukan hal yang lebih dari apa yang kita bayangkan program ini asalnya berjalan. Dan yang terakhir adalah dari sisi masyarakat. Kalau tadi kan kebun gizi itu kita yang mensupport gitu ya, bahwa kita coba menginisiasi lalu dijalankan oleh mereka. Tapi juga ada kan gitu bentuk-bentuk program kita, misalnya program Desa Sehat, ada ibu-ibu, sekelompok ibu-ibu yang mencoba mengolah daun kelor menjadi keripik. Dan akhirnya keripik-keripik itu diproduksi ibu-ibu ini, dan kita coba tawarkan ke donatur-donaturnya kita, baik itu dalam bentuk pembelian keripik ataupun sebagai hadiah kepada donor-donor loyal kita untuk bisa mencicipi produk-produk yang dibuat oleh masyarakat dampingan atau penerima manfaat dari programnya kita. Akhirnya inovasi-inovasi ini terus berkembang dari bentuk yang simple, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kakak, adik yang mendukung program organisasi. Segitu gedenya loh manfaat yang diberikan dengan kita sebagai publik, sebagai individu mendukung gerakan organisasi masyarakat sipil. Saat kita membahas tentang model pendanaan inovatif, tidak bisa dipungkiri bahwa tuntutan terhadap organisasi pun meningkat. Tuntutan apa? Tuntutan yang bagaimana dan apa yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam melakukan penggalangan dana publik. Yang pertama adalah organisasi harus dan wajib menjalankan prinsip akuntabilitas, baik itu akuntabilitas program maupun akuntabilitas keuangan. Itu adalah bare minimum kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang, atau seminimal-minimalnya kita harus bisa akuntabel dalam program dan keuangan. Karena kita mengelola dana publik, kita dipercaya oleh banyak orang di luar sana untuk mengelola uangnya mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, tentu saja tuntutan terhadap kemampuan organisasi dalam mengkomunikasikan program itu juga menjadi kebutuhan yang sangat signifikan gitu. Karena apa? Karena publik pasti menanti apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh kita. Kalau kita nggak kasih tahu ke publik apa yang kita lakukan, ya publik akan bertanya-tanya. Dan salah satu yang bisa kita berikan pertanggungjawabannya adalah dengan memberikan progres, kegiatan, laporan, apa aja sih yang sudah kita lakukan di organisasi ini. Karena dengan adanya tadi ya, tuntutan dari publik tentang komunikasi kita, tentang akuntabilitas, tentang inovasi yang perlu dilakukan saat kita mau melakukan penggalangan dana publik, pasti harus didukung dari internal organisasi dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Entah itu fleksibel, melihat, oh ternyata prosedur atau SOP yang kemarin nggak cukup nih mengakomodir kebutuhan inovasi saat ini. Maka bergerak yuk, diwadahi yuk inovasinya agar tetap sesuai dengan rambu-rambu dan sesuai dengan visi misi ataupun nilai organisasi. Itu tadi materi dan penjelasan mengenai penggalangan dana publik sebagai model pendanaan inovatif baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Sudah banyak yang kita pelajari selama 2 episode ini. Jangan lupa masih ada 1 episode lagi yang bisa diikuti dan ditonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya.